Selamat datang di Fakta Tersembunyi. Jika kalian punya kata yang lebih tepat dari biadab untuk menggambarkan tindakan dua tersangka kita kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana mungkin seorang bocah berusia 15 tahun dan seorang temannya yang berusia 19 tahun bisa merencanakan aksi sekeji ini, perampokan disertai pembunuhan, dan bahkan sampai pemerkosaan mereka lakukan. Dan yang membuat kasus ini semakin menyayat adalah korban merupakan teman sekelas dari salah satu pelaku sekaligus mantan pacarnya. Dengan dingin mereka membunuhnya terlebih dahulu. Setelah itu, mereka merampas barang-barang berharga milik korban. Namun kekejian mereka belum berhenti sampai di situ. Salah satu dari mereka melakukan tindakan yang sungguh di luar nalar manusia. Ia dengan begitu nafsu memperkosa korban yang sudah menjadi mayat sebanyak 2 kali. Sungguh tindakan di luar akal sehat kita. Ia masih bisa terangsang melihat korban yang sudah dingin dan terbujur kaku dan menumpahkan cairan putih sebanyak 2 kali. Bagaimana kasus ini bisa sampai terungkap? Simak terus Fakta Tersembunyi. Untuk membahas kasus ini lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan kedua tersangka pada episode kali ini. Tersangka pertama bernama Abid Wibisono, usia 15 tahun yang merupakan otak dari kasus pembunuhan ini. Abid adalah teman sekelas korban sekaligus mantan pacarnya. Sedangkan tersangka kedua bernama Adi, usia 19 tahun yang merupakan teman karib dari Abid. Kedua tersangka ini merupakan seorang kriminal tengik yang pernah 12 kali melakukan aksi kejahatan seperti pembegalan, penjambretan, pencurian, bahkan pembunuhan. Hasil kejahatan itu mereka gunakan untuk bersenang-senang dan berpesta. Adi yang dalam kesehariannya bekerja di tempat pengolahan besi bekas dengan gaji di bawah 500.000 per minggu tidak cukup untuk menutupi gaya hidupnya yang gemar berfoya-foya. Sedangkan Abid yang berstatus pelajar, tentu uang saku yang diberikan orang tuanya jauh dari kata cukup untuk mengimbangi gaya hidup Adi. MAD yang mengeluh membutuhkan sejumlah uang untuk membayar biaya servis HP-nya yang rusak, mengajak Abid untuk mencari sasaran atau mangsa untuk dibegal. Abid dengan cepat menyebut satu nama untuk dijadikan calon korban mereka. Abid mengatakan bahwa ia dendam dengan korban karena telah ditolak saat diajak balikan. Dan Abid juga mengatakan ia merasa kesal karena terus ditagih uang iuran kas yang menunggak. Nama itu ialah Aura Angeli atau akrab disapa Rara, berusia 13 tahun yang merupakan warga desa Mojo Jajar. Rara yang merupakan seorang bendahara di kelas terus mengingatkan Abid agar segera melunasi tunggakan kas yang sudah 2 bulan belum ia bayar. Iuran itu sebesar Rp5.000 setiap minggu dan Abid telah menunggak 2 bulan, jadi nilainya sebesar Rp40.000. Dari sinilah dendam Abid dimulai. Mendengar nama itu, Adi tentu langsung setuju. Baginya, yang penting ada korban untuk dibegal agar ia bisa mendapatkan sejumlah uang. Dan mereka mulai merencanakan skenario pembunuhan. Malam itu, Senin 15 Mei 2023, Abid menghubungi Rara untuk diajak melihat pasar malam yang tempatnya tidak jauh dari rumah Abid. Ia meminta Rara untuk menjemputnya di rumah. Rara yang tidak mengetahui rencana busuk Abid tentu mengiyakan ajakan tersebut. Rara berpamitan kepada sang ibu jika ia akan melihat pasar malam bersama temannya yang berinisial D. Setelah bersiap, Rara melenggang pergi ke rumah Abid menggunakan motor yang dipinjam dari pamannya. Rara pergi sendirian pada malam itu karena sebenarnya ia tidak janjian dengan temannya yang berinisial D, melainkan janjian dengan Abid. Mereka janjian untuk bertemu di rumah kosong milik orang tua Abid. Rumah itu tidak ditempati karena hanya digunakan untuk tempat pemotongan ayam oleh orang tua Abid. Setelah sampai di titik lokasi yang telah mereka sepakati, Rara mengeluarkan ponselnya untuk menanyai keberadaan Abid. Karena Rara tidak melihat kehadiran Abid di tempat itu,
Rara mencoba menelpon. Lewat saluran telepon itulah Abid menggiring Rara untuk berjalan menuju belakang rumah tersebut yang ternyata merupakan area persawahan. Tanpa rasa curiga, Rara terus berjalan mengikuti arahan yang disampaikan Abid. Setelah berjalan cukup jauh menuju area persawahan, Abid dengan tiba-tiba langsung menyergap Rara dari belakang. Abid yang sedari tadi bersembunyi di balik rerumputan untuk menghabisi Rara, langsung mencekik leher dan membanting tubuh Rara ke tanah. Rara terpelanting dengan keras ke tanah. Abid juga menginjak kedua tangan Rara menggunakan kedua kakinya agar Rara tidak bisa berontak, lalu kembali mencekiknya selama hampir 30 menit. Rara yang kesulitan bernafas karena Abid terus mencengkramnya, tewas pada malam itu. Setelah berhasil menjalankan aksinya, Abid menghubungi Adi untuk membantunya mengurus tubuh Rara. Adi meminta Abid untuk membawa tubuh Rara ke rumahnya yang jaraknya 4 km dari lokasi pembunuhan. Setibanya di rumah Adi di kawasan Mojowates, Kecamatan Kemlagi, Abid kembali memastikan kematian korban dengan mencekiknya di depan Adi. Adi yang melihat kejadian itu hanya terdiam. Mereka lantas membawa tubuh Rara ke kamar Adi. Mereka berencana untuk membuang tubuh Rara ke suatu tempat supaya menghilangkan jejak atas aksi mereka. Tak berselang lama, Abid kemudian pamit kepada Adi untuk pergi sebentar guna membeli sebuah tali rafia. Pada kesempatan inilah Adi tergugah nafsunya untuk memperkosa mayat Rara yang sudah dingin dan kaku. Adi menarik celana Rara ke bawah, lalu dengan cepat menodainya. Kurang dari 5 menit Adi melakukan aksi biadab itu, dan cairan putih langsung ia tumpahkan. Dengan nafas yang sedikit tersengal, Adi terduduk di samping tubuh Rara. Ia mengambil waktu untuk beristirahat karena kelelahan. Melihat Abid yang tidak kunjung kembali, Adi kembali tergugah nafsunya. Ia kembali menodai Rara untuk kedua kalinya. Kali ini cukup lama Adi menodai tubuh Rara, sampai akhirnya cairan putih kembali ia tumpahkan. Puas melancarkan aksinya, tubuh Rara ia dorong ke bawah kolong tempat ia tidur. Ia kemudian menyalakan sebatang rokok dan berjalan ke depan untuk menunggu kedatangan Abid di teras rumah. Tak berselang lama, Abid kemudian datang sambil membawa tali rafia yang ia beli. Melihat kedatangan Abid, Adi tampak tersenyum seraya berkata kalau ia telah memperkosa mayat Rara. Abid tidak memperdulikan akan hal itu. Ia terus berjalan ke kamar Adi untuk menuntaskan aksinya pada malam itu. Ia menarik tubuh Rara keluar dari kolong tempat tidur. Abid juga melihat celana Rara masih dalam keadaan setengah turun. Mereka lantas memasukkan tubuh Rara ke dalam sebuah kantong, kemudian mengikatnya. Lalu mereka membawa kantong itu untuk dibuang. Setelah mendatangi 2 tempat berbeda, di tempat ketiga inilah mereka memutuskan untuk membuang tubuh Rara. Tubuh Rara mereka tinggalkan tergeletak di dalam sebuah kantong putih. Di tempat berbeda, di rumah orang tua Rara, Rara yang tidak kunjung pulang pasca berpamitan untuk melihat pasar malam, membuat keluarga sangat khawatir. Orang tua Rara sempat menghubungi teman Rara yang berinisial D, namun usaha itu nihil, karena D menjawab, ia tidak pergi dengan Rara pada malam itu. Keesokan harinya, Abid dan Adi menjual ponsel milik Rara ke sebuah konter. Ponsel itu mereka jual seharga 1 juta, dan uangnya mereka bagi 2. Sedangkan sepeda motor yang dikendari Rara, mereka peradali dan dijual secara terpisah setiap bagian. Sedang orang tua Rara melaporkan kasus hilangnya Rara ke kantor polisi. Kasus ini ditangani langsung oleh Polres Mojokerto Kota. Upaya pencarian Rara mengalami banyak kesulitan. Minimnya bukti dan juga saksi membuat kasus ini semakin penuh misteri. Kurang lebih 1 bulan para tersangka melenggang bebas setelah melakukan aksi keji terhadap Rara. Namun berkat kegigihan jajaran Polres Mojokerto untuk mengungkap kasus ini, misteri hilangnya Rara mulai menemukan titik terang.
polisi berhasil melacak keberadaan ponsel milik Rara yang ternyata sudah berpindah tangan ke seorang warga. Ia menuturkan membeli ponsel itu dari sebuah konter di Kecamatan Kemelagi. Dan dari pengakuan pemilik konter, ia menerima ponsel itu dari seorang remaja yang diduga adalah Abid. Senin 12 Juni 2023, polisi meringkus Abid di rumahnya di Desa Mojodadi, Kecamatan Kemelagi, sekitar pukul 9 malam. Sedangkan Adi ditangkap sekitar pukul 12 malam setelah ia menonton pertandingan bola voli. Abid tidak bisa mengelak setelah polisi menunjukkan bukti riwayat aktivitas chat korban selama 1 hari terakhir sebelum korban dinyatakan hilang. Dan dari pengakuan para tersangka, polisi kemudian melacak lokasi keberadaan Rara. Para tersangka mengaku membuang mayat Rara di sebuah parit di dekat rel kereta api di Desa Mojorano, Kecamatan Soko. Tubuh Rara ditemukan sudah tidak utuh, wajahnya juga sudah sulit untuk dikenali, hanya tulang belulang yang nampak jelas pada saat kantong itu dibuka. Namun keluarga masih sangat ingat betul pakaian yang dikenakan Rara saat terakhir kali pamit pada malam itu, seperti kemeja, kerudung berwarna hitam, dan celana berwarna putih. Pakaian tersebut persis yang dikenakan Rara saat malam ia dinyatakan menghilang. Abid dan Adi, masing-masing dari mereka telah menerima vonis dari Majelis Hakim Kota Mojokerto. Abid yang merupakan tersangka di bawah umur hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, sedangkan Adi juga hanya divonis ringan, yakni 15 tahun penjara. Vonis tersebut jauh dari harapan keluarga korban yang menginginkan para tersangka divonis seumur hidup atau hukuman mati. Dari kasus ini, kita bisa belajar tentang pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak, khususnya ketika mereka memasuki masa pra-remaja. Di usia ini, anak mulai mencari jati diri dan lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar. Karena itu, pengawasan yang bijak sangat dibutuhkan, termasuk dalam membatasi aktivitas anak di luar rumah, terutama di malam hari jika tidak didampingi oleh keluarga atau orang dewasa yang dipercaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe agar channel kami semakin berkembang dan kamu tidak ketinggalan kasus menarik lainnya. Inilah fakta tersembunyi.